seluler atau cairan intraseluler? Dari cairan ekstra ya, berarti dari luar sini. Nah, luar sini masuk ya atau sebaliknya ya. Nah, ada tiga mekanisme yang akan kita pelajari hari ini untuk perpindahan molekul, perpindahan zat atau transportasi sel yang akan fokus kita bahas hari ini ya. Yang pertama yaitu transport aktif, kemudian ada transport pasif dan transport molekul. Makromolekul ya, berarti molekulnya banyak. Coba saya tanya dulu, gaya itu misalnya nih, gaya kalau dalam fisika, air mengalir dari mana? Berdasarkan gayanya. Bawah Ibu, Dari air mengalir dari mana ke mana? dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ya, tempat tinggi ke rendah. Misalnya nih, di gunung sumber airnya kan ada kan mengalir kan? Itu kita butuh pompa 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 air nggak buat ngambilnya? Kalau dia mengalir dari atas ke bawah, butuh nggak? Tidak. Tidak, kalau dari atas ke Tidak, bawah. Nah, nggak butuh kan? Nggak butuh. Tapi coba deh eh, kalau misalnya rumahmu di atas gunung, sumber airnya di bawah, gimana caranya supaya airnya naik? Dipompa Bu, pakai di Pompa. Butuh energi nggak? Butuh. Butuh energi. Nah, itu adalah prinsip utama dari transport aktif dan transport pasif ya. Jadi ingat aja tuh, oh dia mengalirnya dari tinggi ke rendah. Berarti kalau dari tinggi ke rendah, maka dia transport pasif ya. Artinya dia tidak butuh energi karena dia berpindahnya dari banyak ke sedikit. Atau dia mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah, makanya dia tidak perlu energi. Maka itu disebut sebagai transport pasif ya, pasif. Sebaliknya, kalau kita butuh pompa air, berarti dari kecil ke besar, sesuatu yang sedikit ke sesuatu yang banyak, gradien konsentrasi, maka harus butuh energi, harus butuh pompa air supaya airnya bisa naik ke atas. Artinya dia melawan gradien ya. Maka itu disebut sebagai transport aktif. Ya. Nah, ini eh, ada saya masukkan ya, transport aktif itu molekul-molekul kecil yang jadi transport aktif sama pasif itu molekul kecil semua ya, molekul kecil semua yang bisa lewat protein integral ini, protein transport ini atau dia bisa lewat membran. Sebaliknya kalau dia transportnya makromolekul berarti dia besar ya molekulnya, maka dia harus lewat ini. Endositosis atau eksositosis. Karena dia besar, nggak bisa lewat pintu ya, pintunya bisa berupa ini, bisa berupa protein, nggak bisa lewat sana, maka dia dimakan atau dikeluarkan, dimakan, diminum ya, nanti kita lihat satu-satu. Itu. Yang perlu kalian pahami bahwa ada namanya gradien konsentrasi. Kalau misalnya begini, konsentrasi 5% dan 10%, yang mana gradien konsentrasinya yang tinggi? Gradien konsentrasinya. Yang mana? 10% atau 5%? 10. 10 bukan? Ya, 10 ya. Berarti berarti nanti garamnya kemana? Dari mana ke mana? Hmm? Misalnya ini ada garam. Nah, ada garam 10% bersampingan dengan apa? 5%. Kira-kira garamnya nanti kemana? Kalau dia dibatasi oleh membran. Dari 5 ke 10 atau 10 ke 5? 10 ke 5 Ibu. Nah, 10 ke 5 ya. Garamnya ya, 10 ke 5. Tapi sebaliknya airnya gimana?
Dia kemana airnya? Ke 5 ke 10 atau 10 ke 5? Ke 10. Airnya dari 5 ke 10. Iya, airnya dari 5 ke 10 ya. Karena kan larutan ya. Larutan, maka beda air dengan zat ya. Kalau perpindahan zat itu namanya difusi. Tapi kalau perpindahan air namanya osmosis ya. Nah, ini ya. Yang pertama kita lihat dulu transport pasif ya. Transport pasif itu paling ciri khasnya adalah tidak membutuhkan energi ya. Tidak membutuhkan energi berarti dari jumlah yang banyak ke sedikit ya, tergantung pada perbedaan gradien konsentrasi. Sama kayak ini kalau banjir kan, banjir air dari tinggi itu akan ke bawah sampai yang di bawah itu penuh ya, karena mengalir terus. Kemudian dia mengalir dari konsentrasi tinggi ke rendah atau tekanan tinggi ke rendah. Yang mana lebih tinggi konsentrasi garamnya? 5% atau 10%? 10%, Bu. Yang mana lebih tinggi konsentrasi airnya? 5% atau 10%? 5%. 5%. Iya, 5% ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang konsentrasi, berarti kita berbicara tentang zat yang terlarut ya. Zat yang terlarut. Transport pasif itu ada 3 di sini ya, yang harus kalian pahami, yaitu difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Jadi ada 3, difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Yang pertama, difusi. Difusi adalah perpindahan zat terlarut. Berarti kalau ada larutan garam, yang pindah adalah garamnya, bukan airnya. Nah, difusi biasanya untuk molekul hidrofobik, berarti dia polar atau non-polar? Polar. Hidrofobik. Non-polar. Non-polar. Berarti nembus membran apa enggak? Bisa tembus membran apa enggak? Kan enggak non-polar kan bisa tembus. Iya, Betul, betul. membran. Iya, iya. Bagus ya, berarti bisa diskusi dengan temannya di sebelahnya. Ya. Hidrofobik berarti tidak suka air. Tidak suka air berarti dia bersifat non-polar. Berarti dia bisa nembus membran ya. Nembus membran. Cepat nggak masuknya? Perpindahannya cepat. Cepat apa enggak? Tadi sifatnya. Kalau dia non-polar. Cepat ya. Nah, jadi dia cepat. Kemudian ada nanti osmosis ya. Osmosis itu adalah perpindahan molekul air. Jadi kalau ada larutan garam yang berpindah adalah airnya. Garamnya enggak. Kenapa? Karena tergantung dengan membran yang ada di sini. Atau yang melapisi dia. Ini namanya, ini membran ya. Kelihatan nggak yang saya tunjuk? Kelihatan, Ibu. Nah, iya, ini adalah membran ya. Membran itu kan beda-beda ya. Kalau dia membrannya permeabilitasnya tinggi, maka porinya atau lubangnya juga besar. Kalau permeabilitasnya rendah, maka lubangnya kecil. Ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya adalah apa ini? Oh, ini pewarna ya, pewarna. Ini adalah pewarna. Yang sebelah sini adalah banyak, sebelah kanan ya. Kalau kita baca gambar itu terbalik ya. Ini kanan. Jadi kalau kita berhadapan dengan gambar itu dek, kita harus kebaliknya. Nah, ini kanan ya, ini kiri. Nah, ini kanan, dia adalah larutan, ada pewarna dikasih air ya, larutan. Kemudian sebelah kirinya ini adalah air tok. Terus nanti dia dibatasi oleh membran ya. Membran. Ada porinya. Lama-kelamaan jadi kayak apa? Zat warna yang ada di sebelah kanan itu akan pindah ke sebelah kiri.
akan pindah ke sebelah kiri. Sampai kapan? Sampai warna dari airnya itu sudah menyebar. Sampai equilibrium atau sampai setara. Gitu. Sama juga kalau garam. Misalnya ini larutan garam. Ini banyak nih garamnya. Ini nggak ada garamnya. Maka karena membran ini bisa ditembus molekulnya. Karena molekulnya kecil kan, dia bisa masuk di sini. Menembus. Sampai kapan? Sampai keasinannya nih sama. Ya, warnanya juga sama. Sampai dia setara konsentrasinya. Seperti itu ya. Itu namanya difusi ya. Nah, sama kalau kayak ini adalah dua larutan yang berbeda. Ada larutan warna kuning, ada larutan berwarna ungu. Nah, dua larutan ini dipisahkan oleh membran yang ada di tengah yang porinya kecil, maka mereka bisa saling berpindah, ya. Mereka saling berpindah. Di warna kuning ini konsentrasinya ungu nggak ada, sedangkan di sini kuning nggak ada. 0, maka ya dia akan pindah ke sini, mengalir, saling bertukar, ya, karena jenisnya mereka berbeda. Hingga apa? Hingga dia setara. Nah, ini namanya proses difusi. Gampang ya, gampang aja kok ini, difusi. Intinya difusi itu adalah yang berpindah adalah zat terlarut. Ingat aja itu. Yang berpindah adalah zat terlarut. Bukan airnya yang pindah. Nah, kalau yang berpindah airnya namanya osmosis. Nah, ini nih namanya nih osmosis ya. Ini osmosis kalau membrannya itu sempit. Ya, ini osmosis, ini membrannya namanya membran selektif permeable. Artinya dia cuma bisa menyaring zat tertentu. Yang bisa lewat itu zat tertentu. Misalnya air doang yang bisa lewat. Apa yang terjadi? Maka yang berpindah adalah airnya. Yang zat yang warna hijau ini, dia tidak bisa pindah karena apa? Karena tidak bisa nembus membran. Karena tidak bisa menembus membran. Gitu ya. Coba lihat di sini. Yang mana lebih rendah konsentrasinya? Kiri atau kanan? Saya kira gampang ya lihatnya ya. Nah, ini yang saya tunjuk ini yang sebelah kanan ini adalah konsentrasi gula. Ya, larutan gula konsentrasinya rendah. Sedangkan yang kiri ini larutan gula dengan konsentrasi tinggi. Jadi yang mana banyak airnya, Dek? Kiri atau kanan? Kanan. Iya, kanan ya ini ya. Jadi yang lower concentration artinya yang konsentrasinya rendah itu berarti airnya lebih banyak. Karena air sebelah kanan lebih banyak, maka air akan pindah ke sini. Yang ke kiri ya, yang lebih tinggi konsentrasinya. Sampai kapan airnya berpindah? Sampai ini setara sama kiri dan kanannya udah sama larutannya. Konsentrasinya udah sama. Misalnya ini 5% nih sebelah kanan. Di sini 10% atau nggak usah deh. Oh, berapa ya bagusnya ya? Itu aja deh ya, 5%. Kemudian ini 10%. Nanti pindah, kemudian dia jadinya berapa persen kira-kira? Sekitar berapa kalau 5 ke 10? Ya, nanti konsentrasinya di sini akan naik, betul nggak? Kanan konsentrasinya akan naik atau turun? Yang sebelah sini. Coba. Tadi dia konsentrasinya rendah kan? Nah, setelah terjadi osmosis, apakah konsentrasinya akan lebih rendah atau lebih tinggi dibanding sebelumnya? Lebih tinggi. Iya, lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Karena apa? Karena airnya berpindah. Nah, sebaliknya yang sebelah kiri, ini sebelah kiri, dia konsentrasinya turun atau naik? Turun. Turun atau naik? Turun, Bu.
turun. Kenapa? Karena ada air yang masuk di sana, sehingga persen konsentrasi gula yang ada di dalam dibandingkan dengan air itu udah lebih naik dibanding sebelumnya, ya. Seperti itu. Jadi intinya adalah difusi adalah zat yang berpindah, osmosis adalah air yang berpindah. Gitu, ya. Gampang aja. Nah, sekarang bagaimana kalau sel kita yang mengalami perubahan lingkungan, ya? Lingkungan berarti cairan ekstraseluler, ya, yang ada di luar. Bagaimana reaksi sel terhadap perubahan konsentrasi cairan pada lingkungannya, ya? Ada namanya saluran lagi. Ada namanya, kok saluran sih? Apa tadi? Larutan. Sorry, ya. Ada namanya larutan hipotonik. Apa tuh hipotonik, Dek? Ayo. Apa larutan hipotonik? Hmm? Hipo artinya Lemak. lemah. Hipo rendah, ya. Berarti konsentrasinya apa? Konsentrasinya rendah, Bu. Lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi cairan tubuh, maksudnya, ya. Kalau kita bandingkan dengan cairan tubuh normal. Karena cairan tubuh normal kan ada batasannya, ya. Ada standarnya. Nah, kalau dia jenisnya hipotonik berarti dia diletakkan, selnya itu diletakkan di larutan yang banyak airnya. Ngerti nggak? Misalnya gini deh. Misalnya larutan isotonik itu misalnya airnya 63. Maaf nih, tulisannya jelek, ya. 63. Nah, kemudian hipotonik di atas 63 atau di bawah? Ini air, ya. 63% itu air. Nah, sekarang saya tanya, hipotonik itu dia konsentrasi airnya di atas 63 atau di bawah? Di atas. Iya, di atas, ya. Misalnya 80 deh. 80%-nya adalah air, ya. 80% adalah air. Misalnya kalian ini minumnya banyak, terlalu banyak, ya. Nah, kalau yang hipertonik ini di bawah 63 berarti, ya. Hipertonik berarti konsentrasi zatnya itu lebih tinggi atau airnya lebih rendah, ya. Misalnya di sini adalah 50 deh. Contohnya, ya, ini contoh aja, ya. Nah, ini 50% airnya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau dia diletakkan ke dalam sel animal, berarti sel hewan, ya. Ini sel hewan. Apa yang membedakan sel hewan sama sel tumbuhan ini, Dek? Kalian bisa lihat apanya yang beda? Apa yang beda? Dia punya, Bentuk dan strukturnya, Ibu. nah, iya, yang membuat dia ada bentuk dan struktur apa namanya? Dinding sel. Ya, dinding Dinding sel. sel, Ibu. Ya, dinding sel. Kita punya nggak dinding sel? Tidak punya, Ibu. Kita Tidak nggak punya, punya, Bu. ya. Ya, kita nggak punya dinding sel. Nah, itu nanti yang akan membedakan, ya. Kita punya dinding sel. Nah, karena kita lihat dulu deh yang isotonik. Isotonik, iso itu artinya sama, ya. Isotonik, larutan isotonik. Pernah dengar minuman minuman isotonik? Pernah. Contohnya, Bu. contohnya apa? Pocari Sweat. Hmm, Pocari Maison. ya, betul, ya. Itu contohnya. Berarti itu apa biasanya slogannya? Pengganti cairan Ion. tubuh, kan? Nah, cairan ion, pengganti ion tubuh. Kalau habis lari jarnya, ya. Kalau habis lari kita kekurangan ion, ya, katanya pengganti. Nah, itu sebenarnya isinya garam, gula, dan beberapa mineral lain. Asin nggak? Asin-asin, kan? Iya, asin-asin, Bu. Bilang aja.
Karena itu ada garamnya. Karena larutan tubuh itu ya garam, ada garamnya, NaCl. Nah, misalnya nih dia diletakkan di larutan isotonik, berarti normalnya tubuh kita ya, normalnya konsentrasi cairan tubuh kita. Apakah terjadi pertukaran H2O? Osmosis ini ya, berarti H2O masuk dan keluar. Seimbang? Seimbang. H2O-nya masuk, nanti dipakai bermetabolisme di dalam sel. Habis itu kalau udah ada hasil metabolisme dia dibuang ya. Jadi seimbang yang masuk dengan di luar. Ya, yang masuk dan keluar ya konsentrasinya. Jadi tidak terjadi penambahan konsentrasi air di dalam sel. Sebaliknya, kalau misalnya dia diletakkan di larutan yang hipotonik, berarti di luar sel ini adalah larutan yang tinggi airnya. Apa prinsip osmosis? Perpindahan air dari konsentrasi apa? Rendah ke tinggi. Iya, dari konsentrasi rendah ke tinggi. Berarti dari konsentrasi rendah ke tinggi berarti dari airnya yang banyak pindah ke airnya yang sedikit. Di dalam sel kita itu konsentrasinya sedikit ya. Tadi 63%. Masuk nggak airnya? Untuk menyeimbangkan. Karena di luar 80, di dalam 63. Masuk nggak airnya? Masuk ya, masuk karena dia prinsipnya adalah osmosis, perpindahan air dari konsentrasi rendah ke tinggi. Jadi dari air yang banyak, airnya nih dia dikelilingi oleh, sel ini dikelilingi oleh banyak air. Konsentrasinya lebih tinggi sehingga airnya masuk. Apa jadinya kalau balon diisi terus sama air? Pecah. Pecah, ya. Lama-kelamaan membrannya pecah karena airnya terlalu banyak, karena tubuh selnya berusaha menyeimbangkan konsentrasi di dalam dengan di luar yang dibatasi oleh membran tadi. Jadi pecah dia, makanya bisa menyebabkan hemolisis. Hemo darah, lisis itu pecah ya. Kalau di sel lain ya disebut aja lisis. Jadi lisis itu artinya pecah. Jadi sel kalau diletakkan di larutan hipotonik, kalau dia sel hewan, maka dia akan pecah. Sebaliknya, apa yang terjadi ketika dia diletakkan di larutan yang berkonsentrasi tinggi? Dia bakal mengkerut Iya, airnya masuk itu keluar dari sel. keluar, Ibu. Keluar ya, karena air di dalam sel lebih banyak dibandingkan di luar. Sedangkan air harus berpindah dari air yang banyak ke air yang sedikit. Apa jadinya? Selnya akan mengkerut. Karena apa? Airnya berkurang. Karena dia pindah keluar. Karena berusaha menyeimbangkan gradien konsentrasi dalam dan di luar. Jadinya mengkerut deh kayak gini. Seperti itu ya. Nah, sama nih kalau di tumbuhan itu prinsipnya sama. Cuma karena bedanya adalah kalau sel tumbuhan dia punya membran, dinding sel. Ya, kalau dia punya dinding sel. Kalau dia diletakkan di hipotonik, maka sel dinding sel ya yang berfungsi sebagai apa ya yang membuat sel itu kaku. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Ibu. Dengar, Ibu. Soalnya tadi ada peringatan jaringan jelek. Nah, ini namanya turgid ya, turgid. Masih normal dia, masih ya. Nah, kalau ini dia flaccid atau dia kayak slim gitu ya. Santai aja, air keluar masuk itu dengan seimbang. Tapi kalau dia diletakkan di larutan yang hipertonik, maka dia akan terjadi plasmolisis. Plasmolisis itu artinya
sel plasmanya ini mengalami lisis. Cairan di dalam selnya itu lisis ya, di dalam mengkerut jadinya. Membrannya akan misah dengan dinding sel. Kalau airnya keluar terus. Nanti kalau dulu saya ini praktikum pakai kentang. Jadi kentangnya yang habis dipotong ditimbang dulu. Kalau terus dia disimpan di larutan hipotonik, terus ditimbang lagi. Nambah nggak jumlah ininya, beratnya. Terus di hipertonik berkurang nggak jumlah beratnya. Ya, itu untuk membuktikan teori dari hipotonik, isotonik, dan hipertonik solution ya, untuk membuktikan reaksi sel terhadap perubahan konsentrasi cairan pada lingkungannya. Makanya ion tubuh tuh harus dijaga. Kenapa ya Kak? Kalian mau nggak lisis badan sel-selnya lisis atau mengkerut karena airnya sedikit? Itu ya. Karena kita ini sebenarnya manusia, hewan itu tersusun atas kurang lebih 70% air ya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Bisa ya. Intinya difusi, lagi-lagi saya ingatkan ya, intinya difusi itu perpindahan zat terlarut, osmosis adalah perpindahan zat pelarut, di mana ya pastilah air ya kalau osmosis. Kenapa? Karena membrannya ya yang berbeda. Beda lagi kalau membrannya ini membrannya bisa nembus glukosa atau garam ya. Terjadi dua-duanya, osmosis dan difusi. Gitu ya. Jadi tergantung sifat membran. Ini berapa jam, Dek? Sampai jam berapa? Ini kita nonton ya. In this video, we'll discuss cell transport and solutions. Sampai The jam berapa, Dek? concentration gradient of extracellular solutions affects the transport of substances through the cell membrane. Nah, ini di dalam, What ini can di luar happen ya. in this Nah, process? ini ya. Well, cells may be surrounded by solutions with different particle concentrations, both in a lab as well as inside a living organism. So we need to know how cells will respond. Compared to the solution inside a cell, a solution outside the cell may be hypertonic, isotonic, or hypotonic. We'll describe hypertonic solutions using this beaker of water with dissolved salt and a rather large cell Nah, jadi submerged in it. hipertonik berarti To demonstrate airnya water dikit ya. movement in and out of cells, we'll use simple numbers to illustrate concepts. Remember, the cell's cytoplasm is mostly water as well. In this example, let's say the cytoplasm inside the cell is a solution containing 10% salt. Nah, ya jadi which di means dalam the sel other dia 90% is water. konsentrasi garamnya 10% di dalam The sel. cell must equal Berarti 100% nanti yang di luar ini the hipertonik percentages of berarti sodium to the pasti salts dia in the lebih beaker must also add up to tinggi ya, 100%. lebih banyak garamnya. However, the solution in the beaker is a different concentration from the solution inside the cell. It's 20% salt Nah, misalnya and dia di luar 80% selnya water. 20%. So you can see that there's a greater concentration of water inside the cell Jadi than garamnya outside, lebih banyak di dalam atau di 90% luar? compared to 80%. We call a solution hypertonic when its Garamnya lebih banyak di concentration of dalam water ya. is Berarti lower than airnya inside lebih the banyak cell, and di its dalam concentration sel. of solute is higher than inside the cell. Jadi As a airnya result, keluar water deh. molecules diffuse out of the cell through osmosis, causing the cell to shrivel a bit. Remember, osmosis Mengkerut. means diffusion of water. If the solution's water concentration was significantly lower, the cell Iya. could shrivel to the point of imploding. Akhirnya dia bisa For pecah red juga, blood cells in mengecil. hypertonic solutions, the shriveling from osmotic water loss is called crenation. Nah, namanya crenation ya. Let's look at an Ininya. example of plant cells in a hypertonic solution. Normally, turgor pressure, which is the water pressure in a plant cell's central vacuole, helps support the cell wall and overall plant shape. When water leaves plant cells by osmosis, the cell membrane and its contents shrink away from the rigid cell wall, and turgor pressure decreases. This is called plasmolysis. Plasmolysis causes a plant to wilt. Jadinya selnya mengkerut ya. Let's look at another container.
this time with a cell floating in an isotonic solution. ISO berarti Sometimes ISO itu the sama solution ya. outside the cell has about the same concentration gradient as the concentration gradient inside the cell. Once again, in this example, the solution inside the cell is 90% water with 10% salt. But this time, the surrounding solution is also 90% water Ya, with berarti 10% sama salt. konsentrasinya ya. We call a solution isotonic when its concentrations of water and solute are the same as inside the cell. But this doesn't mean that there is no movement. In an isotonic solution, the rate of water molecules entering the cell is equal to the rate of water molecules exiting the cell. The amount of water molecules going in equals the amount of water molecules going out. That's why you see the arrows pointing in two Ya, different jadi directions. tidak terjadi perubahan bentuk dengan In an isotonic selnya solution, the karena cell ya doesn't shrink air or yang masuk swell. dan keluar It itu stays seimbang. exactly the same size. A third possibility is a solution outside the cell with a higher concentration of water than the solution inside the cell. Nah, kalau ini garam In di this dalam example, sel, the solution inside dia the cell lebih has banyak. 20% salt. So that means the remainder Kebalikan is 80% dari water. hipertonik ya. But the cell has been placed in a beaker that only has a 10% salt solution. Doing the math, we can see that the solution surrounding the cell is 90% water, which means there's a greater concentration of water outside Airnya the lebih cell than banyak di inside. luar. We call a solution hypotonic when its concentration of water is higher than inside the cell, and its concentration of solute is lower than inside the cell. So, by osmosis, the water molecules will move passively into the cell Nah, until jadi a state airnya of masuk. equilibrium is reached. Nah, karena Hypotonic airnya masuk solutions terus cause ya, a jadi cell to membesar swell up selnya. with water. Karena ndak If the ada water ininya ya, concentration outside sama the kayak cell is balon high, ya, lama-lama the dia cell can pecah. swell to the point of bursting. This is called cytolysis. Sito itu sel ya. Cytolysis in red blood cells is Nah, called kalau dia hemolysis. selnya sel darah namanya hemolisis. Cytolysis doesn't happen Heme in itu plant cells darah because ya. the rigid cell wall prevents the cells from bursting. Jadi yang menggendut. Here's a little trick to Oh, remember that oke. hypotonic solutions Apa cause a ini? cell to swell rather than shrivel. When you think of hypo, think of a big swollen hippopotamus or Oh, hippo. ini for cara short. ininya. Cara ingatnya ya, So to nggak recap, we can penting-penting have juga. solutions that are hypertonic. Oke, ada pertanyaan, Dek? Gampang ya? Bisa ya? Halo? Bisa ya. Hipo, hiper, iso ya. Tadi kita udah bahas difusi ya. Ini masih apa? Transport aktif atau pasif? Pasif. Ya, masih pasif ya. Ini kalian belajar di mata kuliah lain nih ya? Nggak ada kan? Ada nggak kalian belajar di ini? Transportasi sel di mata kuliah lain? Ada? Tidak ada, Ibu. Oke, tidak ada. Oke. Ya. Difusi ini difusi terfasilitasi ya. Sama ya, tadi difusi apa tadi? Perpindahan Zat. terlarut ya. Terlarut atau pelarut? Terlarut. Dari mana ke mana? Dari konsentrasi tinggi ke rendah. Ya, dari konsentrasi tinggi ke rendah. Nah, kalau ini sama ya. Dari konsentrasi tinggi ke rendah. Yang berpindah juga adalah molekulnya. Tapi molekulnya ini yang hidrofilik. Hidrofilik berarti dia suka air. Berarti karena dia suka air, berarti dia tidak bisa lewat membran. Harus dia punya apa? Kanal ya. Lubang ini. Channel protein. Ini protein integral ya, namanya channel. Dia harus numpang lewat terowongan atau lewat pompa seperti ini. Ya. Atau ini namanya protein pembawa ya, protein pembawa. Intinya terfasilitasi. Terfasilitasi artinya dia punya fasilitas sendiri.
Kalau dia difusi biasa yang molekul hidrofobik, dia bisa ndak perlu difasilitasi, dia bisa nembus di sini aja. Ya, dia bisa menembus di sini dengan bebasnya. Tapi kalau dia molekulnya hidrofilik dan dia tidak butuh energi untuk dipindahkan, maka dia akan lewat di protein carrier ini, ya, protein pembawa ini. Dia lewat sini karena dia tidak bisa nembus membran yang tersusun atas lemak. Nah, ada 2 protein yang berperan dalam difusi terfasilitasi, yaitu aquaporin ya. Ini namanya aquaporin. Kemudian ada protein pembawah. Nah, ini terbuka jika ada pemicu ya. Nah, protein pembawah. Jadi dia biasanya ini spesifik ya. Dia spesifik. Biasanya ini misalnya yang segitiga bentuknya, nanti dia spesifik. Oh, khusus untuk zat ini gitu ya. Sedangkan untuk yang protein pembawa seperti ini, dia biasanya ion-ion ya, terpicu jika ada yang memicu dia ya. Misalnya terjadi ada perbedaan gradien konsentrasi atau misalnya ada sinyal untuk membuka ya. Nah, ini pakai energi nggak? Nggak pakai ya. Ini beda-beda ya. Ada yang kayak pompa, ada yang kayak apa ini? Kayak terowongan. Oke, apa ini? Coba lihat lagi video ya. Cell transport is the process of how things move in or out of the cell through the cell Berapa membrane. menit lagi, Dek? Coba dilihat There ya, are 2 broad ingatkan saya. categories of cell transport. Tapi tinggal First sedikit category sini ya. is passive transport. For a cell, passive transport means it's an automatic process that doesn't require any input of Ya, energy. jadi dia tidak perlu energi. For example, diffusion is a passive process in which particles move either into or out of the Ya, cell jadi from dia an area lewat of higher concentration ini ya, to an area of lower di layar concentration. lipid. The cell Dari doesn't use konsentrasi any energy tinggi ke when this rendah. happens. The second category of cell transport is active Nah, ini transport. aktif. Coba lihat yang ini ya, di sini, This bagian is when sini. particles Nah, ini move ada from an ATP area nih, of energi. lower concentration Dia bayar to an dulu, area baru of bisa higher keluar. Bayarnya concentration. dalam bentuk energi. Kenapa? Karena When dia particles dari move lower against the concentration ke concentration high gradient, concentration. energy is required, often to allow protein pumps to assist in particle Nah, ini saya movement. skip aja dulu videonya ya, karena kita Why belum would- belajar yang ini. Yang aktif konsentrasi. In this video, we will be Transport aktif. discussing passive transport. Passive transport is when particles move through the cell membrane from an area of higher concentration to lower concentration Iya. without the use of energy, also described as movement along the concentration gradient. What are the types of passive transport? They are diffusion, osmosis, and facilitated diffusion. We'll describe diffusion first, using the solution in this container. A solution is a liquid with something dissolved in it. The aqua color represents the solvent, meaning the liquid part of the solution. The yellow particles represent the dissolved substance, called the solute. The structure in the middle of the container represents a semi-permeable cell membrane, a barrier through which only certain sized particles can pass freely. It's important to note that although diffusion often occurs across the cell membrane, diffusion can happen with or without a semi-permeable membrane. Right now, there is more solute on the left than there is on the right. Because solute particles are able to pass through this semi-permeable membrane, they are going to naturally move from an area of high concentration to an area of low concentration.
They will continue to do this until both sides of the container have Ya, jadi about nanti equal numbers of difusinya solid berhenti particles. kalau This is konsentrasi called antara kiri achieving dan a kanan state udah of setara ya. equilibrium. Let's review what we've covered so far. Diffusion is when particles move from an area of high concentration to low concentration. This just happens. It's a natural process that doesn't use any energy. Here's an example of diffusion happening without a semi-permeable membrane. If you spray air freshener in a room, people near you smell it right away. Contohnya But ini ya, after a pengharum short ruangan time, depending on the size of the room, atau people parfum. farther away will also begin to smell it. This is because the little scented molecules are trying to Ya, karena achieve dia equilibrium berdifusi ya di by seluruh spreading ruang. evenly throughout the room. Remember, diffusion is a natural process, like a ball rolling down a hill. The ball's movement is automatic and doesn't require any energy. Osmosis is diffusion that happens with water molecules. Let's look at another container in which the solvent is water, but the solute particles are larger. The membrane in this Nah, container ini has openings that membrannya are ya, too small for the solute membrannya to go selektif through. permeable, But artinya water can pass through air the doang membrane yang freely. bisa lewat. Zat This terlarutnya time, nggak bisa we'll lewat. focus on the concentration gradient of the water rather than the solute particles. Although the large solute particles can't pass through the membrane, the water molecules are small enough to pass through. The Jadi water airnya moves yang freely pindah. from its area of high concentration to low concentration until equilibrium is reached. Equilibrium means that the proportion of water to solute particles is about the same on both sides of the membrane. In the cell, osmosis means diffusion of water through the cell Ya, membrane. jadi nama lainnya osmosis adalah difusi Water air can ya. enter or leave the cell through the membrane until the cell achieves a state of equilibrium with its surroundings. So, like diffusion, osmosis is passive. No energy is Tidak required. butuh It just energi. happens automatically. Jadi kalian nggak tidur kan? Facilitated diffusion is a type Iya, of Ibu. passive transport in which molecules Tidak diffuse tidur through kan? specialized protein channels in the cell. Tidak, Ibu. The protein channels work like special ports or tunnels that allow these substances in or out of the cell. Facilitated diffusion is also when particles move from high Anggap concentration aja to ini low lagi concentration. nonton gitu ya. How do you know that? Lagi nonton From the word diffusion. drakor gitu. Lagi Facilitated nonton film diffusion sebelum works naturally tidur siang. without Sholat added buat tidur energy, siang deh. just like Nanti the bangun diffusion example we discussed earlier. mau buka puasa. But facilitated Sholat diffusion asar lanjut generally happens ke with masjid particles a bit larger than buat those that buka can see puasa. through the cell membrane's Nah, ini phospholipid layers. difusi So terfasilitasi they ya. Jadi dia in or out lewat along the concentration gradient in a protein specialized channel. way through protein channels. In summary, passive transport is a natural process that doesn't require Ya, the cell to expend tidak any butuh energy. energi ya, pasif The itu. types of passive transport are diffusion, osmosis, Osmosis and facilitated dan diffusion. gampang ini deh ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tiga jenis osmosis, difusi, dan difusi terfasilitasi. Difusi itu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah, osmosis itu perpindahan air dari konsentrasi rendah ke tinggi, difusi terfasilitasi itu perpindahan dari konsentrasi tinggi ke rendah melalui protein channel. Udah, itu aja. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan Rezeki. Ya. Izin bertanya, Bu. Jadi kan tadi kalau zat polar itu harus melewati protein channel dulu. Tapi Ya. kalau misalnya ada zat polar tapi ukurannya lebih kecil dari fosfolipid bagian hidrofobiknya, itu bisa masuk lewat situ, Bu, atau harus lewat protein channel? Harus lewat channel. Karena ya kan dia kan sifatnya lemak ya.
meskipun dia kecil, tetap aja nggak bisa. Karena sifatnya beda. Sama kayak misalnya begini, musuhmu semua di situ berbaris. Ya, musuhmu semua, musuhnya semua. Meskipun dia kayak semut ya nggak bisa. Pokoknya harus protein channel. Tergantung sifatnya polar atau non-polar. Apapun, bagaimanapun kecilnya, kalau dia bentuknya adalah polar, maka dia nggak bisa lewat membran. Gitu ya, paham ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Ada lagi? Lanjut ya, kita ke selanjutnya yaitu transport aktif. Transport aktif itu berarti dia menggunakan energi ya, atau dalam bentuk ATP. 12.45 ya. Oh, udah ini 12.45. Tadi kan kita mulainya agak telat ya. Itu udah dihitung nggak? Tadi yang telat. Sudah, Ibu. Sudah dihitung. Oke. Saya singkat-singkat aja kalau gitu ya. Nah, ini menggunakan ATP atau energi ya. Nah, ini kebalikan berarti dari konsentrasi rendah ke tinggi. Ya, dari sesuatu yang sedikit ke sesuatu yang banyak. Itu dia butuh energi. Nah, untuk apa? Karena kadang-kadang sel itu harus sedikit konsentrasi natrium atau konsentrasi zat tertentu di dalamnya. Nggak boleh terlalu banyak, makanya dipompa keluar. Nah, contohnya adalah pompa ion natrium dan kalium. Nah, ini kenapa? Karena ini untuk menjaga keseimbangan ion. Karena kalau beda keseimbangan bisa jadi listrik ya. Nah, kita langsung aja ke ininya ya. Ini pompanya ya. Pompanya natriumnya dipompa, ada ATP, kasih dibayar dulu, jadi mereka berbaris dibayar dulu baru dia keluar. Nah, ditukar sama ion kalium. Jadi natrium dibawa keluar, kaliumnya harus dibawa masuk supaya ionnya itu perbedaan plus negatif, muatan negatif sama positif di dalam dan di luar sel itu terjaga. Ya, jadi bertukar nih antara 3 natrium, 2 kalium yang masuk. Butuh energi. Jadi satu kali ini nih ya dimulai dari natrium. Natrium 3 nih berikatan, dibayar pakai ATP. Dikeluarkan. Dikeluarkan ATP-nya. Nah, P-nya ketinggalan nih. P-nya ketinggalan. P-nya ini nanti lepas kalau kaliumnya udah masuk. Gitu. Jadi satu energi dibayar buat natrium sama si kalium ini. Buat masuk dan keluar. Ya, makanya namanya pompa ion natrium kalium. Kenapa? Karena satu pompanya, ya satu pompanya, yang dipompa masuk dan keluar itu ada 2. Natrium dan kalium. Tuh. Ada nggak videonya ini? Nah, kalau ini adalah protein, ada namanya transfer aktif cotransporter. Artinya ya dia harus dipicu oleh, jadi kalau misalnya ada yang berpindah satu, jenisnya yang satu, maka yang satu ini akan ikutan. Ya. Mekanisme pompa bertunggal ber-ATP, kalau tadi kan 2 ya pompanya ya, dapat digerakkan secara tidak langsung, transfer aktif beberapa zat terlarut lain ya. Jadi dia ini butuh ATP juga. Ya, memicu yang lain. Misalnya ini ion hanya keluar. Kalau dia keluar ion hanya, dia kan harus dipompa lagi masuk. Nah, setelah dia masuk, ikutan deh si sukrosanya ini. Ya, jadi sebagai pemicu. Oke. Nah, ini saya skip aja ya. Nah, coba kita lihat ada videonya lagi. In this video, we'll discuss active transport.
Active transport is when particles move from an area of low Ya, concentration jadi arahnya to berbeda high ya. concentration. This is also known as moving against the concentration gradient. The key thing to remember is that active transport requires energy. If passive transport is like a ball naturally rolling down a hill, active transport is the Ya, opposite. ini kan pasif ya. Nah, You kalau kita can mau get the ball back mengembalikan up the hill, bolanya ke but atas, you're ya going harus to have to ditendang. expend some energy to Ditendang do ya it. harus butuh energi. Gitulah ceritanya. Cells require this type of substance movement in order to function properly. Contohnya di For jantung example, ya. heart muscle cells, responsible for making your heart beat, move molecules or ions against their concentration gradient. So, what are some of the main types of active transport? We have endocytosis, Nah, kalau di sini exocytosis, dia and masukkan protein eksositosis ya. pumps. Protein pump. Tadi itu adalah protein pump ya. Sometimes Nah, the ini cell endositosis uses ya. Kalau saya active pisahkan transport endositosis large dengan transport using its aktif. cell membrane. Endositosis di sini masuk ke dalam Endocytosis. apa One ya, type of makromolekul. endocytosis is called phagocytosis. Nah, ini namanya fagositosis This ya. often happens when the cell takes in some type of nutrient. In another type of endocytosis called Endo artinya pilocytosis, dalam ya. the cell Endo takes in itu kan fluids by creating dalam, pockets in the berarti cell dia membrane. masukkan ke dalam. Kalau exo The berarti cell dia can inject a keluarkan large dari amount of fluid dalam sel by keluar reaching sel. off these cell membrane pockets into the cytoplasm. The opposite of Nah, endocytosis ini endositosis is ya, exocytosis. eksositosis. Ini Exocytosis eksositosis is berarti dia the mengeluarkan active keluar cell. sel. The Partikel cell can besar ya. remove large molecules Ingat or bahwa wastes endo it sama by exo itu partikel fusing the besar. membrane-bound vesicles containing them Nggak bisa with the lewat cell membrane, protein, nggak forcing bisa them lewat out of the membran. cell. Makanya dia punya mekanisme A good lain. way to remember that exocytosis is a way for things to leave the cell is that it shares the first two letters with exit. Exit ya, You exit can also exo. remember that Endo endocytosis is a way for things to move into the cell into because it masuk, shares the first two letters with enter. enter. Ya. Sometimes the cell uses Nah, special ini ya tadi protein pumps to move pompa small protein ion molecules or ions against the natrium dan concentration kalium ya. gradient into or out of the cell. Nah, An natriumnya example of this dikeluarkan. is the sodium-potassium Nah, pump. jadi satu aja ATP-nya udah bisa In memompa this natrium process, the 3, pump kalium. uses energy Nih in the ATP form of nempel, ATP dikeluarkan. molecules to move sodium Sodium, ions natrium out of ya. the cell Kemudian and ngambil move lagi potassium kalium, ions into the cell. lepas, keluarkan. Protein pumps used in active transport require energy because the molecules or ions are moving from an area of low Ya, concentration untuk apa? to high Karena concentration. konsentrasinya di luar itu lebih tinggi ya. In summary, active transport is when the cell uses energy to move Oke. substances in or out of the cell. Oke, itu aja sih kayaknya ya. Nah, ini tadi perpindahan makromolekul itu ada dua ya, eksositosis dan endositosis. Eksositosis itu dari dalam sel keluar sel. Ini contohnya tadi. Udah ada videonya ya. Ini dia dikeluarkan. Molekul besarnya dikeluarkan. Nanti dia dalam bentuk vesikel. Kemudian vesikelnya menempel ke membran sel. Akhirnya dikeluarkan ya. Vesikelnya nanti bergabung dengan membran sel. Nah, kalau dia endositosis berarti dia memasukkan ya. Ada 3 yaitu fagositosis, pinositosis, dan reseptor mediated endositosis. Ingat bedanya ya, kalau fagositosis itu berarti dia molekul besar, padat, faga, makanan ya. Makanan, dia bentuk seperti ini, dia kelilingi nanti. Akhirnya dimasukkan. Nah, kalau pinositosis, pino itu artinya minum ya. Berarti yang dia ambil adalah cairan di sini. Ini cairan dia masukkan ke dalam sel, nanti dibungkus pakai vesikel. Nah, kalau yang pakai reseptor berarti dia dipicu oleh reseptornya nanti. Ini yang akan masuk untuk dimasukkan ke dalam sel ini secara spesifik. Dia berikatan dengan misalnya ini adalah partikel asing ya.
Nah, dia diikat di sini, baru dimasukkan, dibungkus masukkan ke dalam sel. Jadi dia mengenali dulu, tidak semuanya di ini ya. Jadi dia spesifik. Udah itu aja sih kayaknya, Dek, ya. Jadi tadi kita udah belajar transport pasif, ya. Transport pasif itu ada apa tadi? Transfer pasif itu ada osmosis, difusi, sama difusi terfasilitasi. Kemudian transport aktif itu ada pompa ion natrium. Itu aja sih yang harus kalian pahami ya. Yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir adalah perpindahan makromolekul yaitu endositosis dan eksositosis. Itu aja yang perlu kalian pahami. Ya, ada pertanyaan? Atau udah ngantuk nih, Bu? Mau sholat baru tidur, Bu? Nah, ini sebenarnya videonya banyak ya, Dek, di YouTube. Kalau kalian nggak ngerti sama apa yang saya sampaikan, kalian bisa baca buku, bisa nonton di YouTube juga bisa. Banyak banget di YouTube ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Sudah absen semuanya? Izin Bu, saya tadi kelupaan buat absen. Saya mau absen udah Yang ketutup. yang belum absen, nanti chat aja ya. Baik Ibu. Tapi yang jujur ya, yang jujur maksudnya jangan yang nggak absen japri saya satu-satu ya. Ini yang hadir 135. Nanti saya hitung yang nggak hadir siapa aja. Atau nggak saya screen dulu ya. Satu. Coba ya saya screen dulu. Yang hadir hari ini. Biar saya nanti absennya ini. Mana. Ntar saya screen dulu ya, Dek. Baru kalian keluar. Nanti UTS-nya ini aja ya. Setelah Lebaran aja. Silakan di screen juga bukti kalian kalau kalian hadir di perkuliahan saya. Siapa tahu nanti saya ada miss. Nanti saya ndak ini ya dibuktikan dengan screen boleh. Oke, yang hadir hari ini jumlahnya 135 ya. Saya catat dulu. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih sudah hadir di perkuliahan saya hari ini. Mohon maaf sekali lagi karena telah mengganggu hari Sabtunya ya. Minggu depan berarti Pak Helmi yang masuk, silahkan dihubungi. Untuk UTS-nya nanti kita diskusikan kembali kapan waktunya ya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.